يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk kembali melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, masih dalam kitabus shalah. Kita masih dalam babul mawaqit, masuk ke dalam hadis bayanu sifati qada'il faraid idza fata waqtuha, yaitu penjelasan terkait tata cara mengqadha salat fardu apabila waktunya telah terlewat. Baikala al-musannif rahimahullahu taala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaq ba'dama gharabatis syam. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jaa yaumal khandaq, maka beliau datang pada hari Khandaq ba'dama gharabatis syam, yaitu ketika atau setelah matahari terbenam. Faja'ala yasubbu kufara Quraisy, lalu beliau mencela orang-orang kafir Quraisy. Faqala, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ma kitu usallil asra hatta kadati syamsu takrubu. Wahai Rasulullah, aku hampir saja tidak sempat mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir tenggelam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi ma sallaituha, demi Allah wahai Umar, ma sallaituha, aku pun belum salat asar, aku pun belum mengerjakannya. Qala, kemudian Jabir mengatakan, fakumna ila budhan, maka kemudian kami pergi menuju lembah yang bernama Budhan. Fatawaddu'a lis-salati wa tawaddu'na laha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu untuk salat asar, wa tawaddu'na laha, demikian juga kami pun ikut berwudu untuk salat asar. Fa shallal asra ba'dama gharabatis syam, lalu beliau mengerjakan salat asar setelah matahari terbenam. Thumma shalla ba'daha al-maghrib, kemudian setelah itu beliau mengerjakan sholat maghrib. Maka hadis ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam. Beliau sebutkan terkait tentang qada'il fawaid wa tartibiha, yaitu mengqadha salat-salat yang terlewat dan menjaga urutannya. Jadi menjaga urutannya. Maka secara umum ketika Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwasanya Umar itu datang yaumal khandaq, pada hari Khandaq, kata beliau, huwa ghazwatul ahzab allati qadima fiha kuffaru Quraisy ma'a qabail min Najdin fahasaru al-Madinah. Maka Syekh Abdullah Al-Bassam beliau menjelaskan yang dimaksud dengan Yaumal Khandaq di sini adalah perang Ahzab,
yaitu peperangan ketika orang-orang kafir Quraisy mereka bersama beberapa kabilah datang mengepung kota Madinah. Ini mereka datang mengepung kota Madinah. Kemudian Budhan itu dijelaskan oleh para ulama dengan mendomahkan ba dan mensukunkan to, maka maknanya wadin bil Madinah. Dia nama sebuah lembah yang ada di kota Madinah. Jadi yang ada di kota Madinah. Oleh karena itu di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menemui Nabi SAW ketika perang Ahzab, ketika perang Khandaq setelah matahari terbenam, sambil Umar mencela orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Umar mencela mereka? Karena mereka telah menyibukkan Umar dengan peperangan sehingga tidak sempat melaksanakan sholat asar sampai hampir matahari terbenam. Kemudian Nabi SAW beliau bersumpah, wallahi, demi Allah wahai Umar, ma shallaituha, aku pun belum sholat asar. Aku pun belum sholat asar. Maka Nabi bersumpah padahal beliau seandainya tidak bersumpah pun maka ucapan beliau selalu benar. Ya, ucapan beliau selalu benar. Akan tapi beliau bersumpah untuk menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat asar itu perkara yang berat, dan dalam rangka menenangkan hati Umar jangan sampai beliau juga merasa sedih terkait tentang hal ini, sehingga beliau bersumpah, wallahi ma shallaituha, demi Allah wahai Umar, aku pun belum mengerjakannya. Jadi aku belum melaksanakan sholat asar. Itu untuk menenangkan hati Umar yang beliau merasa berat ketika terlewat mengerjakan sholat asar pada waktunya. Kemudian Nabi SAW beliau berdiri, menuju ke Budhan, beliau berwudu, kemudian para sahabat ikut berwudu, sholat asar setelah matahari terbenam. Jadi beliau mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Setelah itu baru mengerjakan sholat maghrib. Jadi setelah itu beliau baru mengerjakan sholat maghrib. Baik, faedah yang bisa kita petik atau kita ambil dari hadis ini, yang pertama, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, jawazu sabbil kuffar. Hadis ini dalil yang menunjukkan bolehnya mencela orang kafir. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra Umar radhiyallahu anhu ala dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyetujui perbuatan Umar. Jadi beliau tidak mengingkari perbuatan Umar bin Khattab. Tapi diberikan catatan oleh beliau, wal muradu sabbul ladzi laisa bifakhis. Dan yang dimaksud bentuk mencela atau mencaci di sini bukanlah ucapan yang keji. Jadi bukanlah ucapan yang keji. Li'anna hada huwal la'iq bi adabi Umar radhiyallahu anhu, karena hal tersebut tentu tidak layak apabila diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu para ulama membahas terkait tentang hukum mencela orang kafir. Maka para ulama katakan faminal kufari man la hurmata lahu. Ada orang kafir yang dia tidak memiliki hurmah, yaitu tidak punya kehormatan. Siapa mereka? Wahum al-harbiyun, yaitu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, sebagaimana dalam hadis ini. Mereka mengepung kota Madinah, yaitu kafir Quraisy, memerangi Nabi dan para sahabat. Maka kenapa Nabi setuju atas apa yang dilakukan Umar, mencela mereka? Karena orang-orang kafir la hurmata lahu, mereka tidak memiliki kehormatan, yaitu terutama kafir harbi. Wa amma man adahum minal kufar, kemudian para ulama berikan catatan, adapun orang kafir yang lain, kadimmi wal muahad, kafir dimmi
kafir muahad, maka fa'irsuhu masunun. Para ulama katakan kehormatan mereka terjaga. Kama anna damuhu maksumun, sebagaimana darah mereka juga terlindungi. Wa maluhu matmumun, harta mereka juga dijamin. Oleh karena itu hadis ini bukan dalil bolehnya mencela, mencaci maki kafir non harbi. Jadi kafir yang dia tidak menyerang kaum muslimin. Maka yang boleh dicela dalam hal ini adalah al-harbiyun. Adapun orang kafir dhimmi, orang kafir muahad, maka para ulama katakan fa'irsuhu masunun, kehormatannya terjaga, darahnya terlindungi, hartanya juga terjamin. Fadulmuhu fi say'in min dalika haram, maka mendolimi orang kafir yang demikian, kafir dhimmi dan kafir muahad, hukumnya haram. Oleh karena itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW beliau mengatakan, ala man dolama muahadan awin taqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, ketahuilah siapa saja yang mendolimi orang kafir yang mereka statusnya kafir muahad, terikat perjanjian dengan kaum muslimin, atau mengurangi haknya, memberikan beban di luar kemampuan mereka, mengambil sesuatu dari mereka tanpa kerelaan hatinya, maka ana hajijun lahu yaumal qiyamah, aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat kelak. Maka ini dalil yang tegas dari Nabi SAW, tidak boleh seorang muslim dia berbuat dolim kepada kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Jadi kafir dhimmi ataupun kafir harbi. Oleh karena itu dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah disebutkan sabbul muslim lidhimmi maksiyatun. Jadi seorang muslim yang dia mencaci maki kafir dhimmi, ini statusnya adalah maksiat. Jadi statusnya dosa. Wa yu'azzarul muslim in sabbal kafir, maka seorang muslim mendapatkan hukuman takzir kalau dia mencaci maki orang kafir yang demikian. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan sawaun akana hayyan aw mayitan, sama saja apakah kafir tersebut dia statusnya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Yu'lamu mautuhu alal kufri, ya, yang diketahui dia meninggal dunia dalam kondisi kafir. Tapi kalau kafirnya bukan kafir harbi, maka ulama Syafi'iyah melarang hal tersebut dan ini statusnya adalah maksiat. Ya, statusnya adalah maksiat. Ini juga dikuatkan oleh ulama Hanabilah Al-Buhuti rahimahullahu taala, beliau menyebutkan at-ta'ziru li haqqillahi ta'ala. Hukuman takzir tersebut merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan, maka di antaranya As-Sun'ani dalam Subulus Salam beliau menjelaskan fi mafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuk, mafhum dari ucapan Nabi mencela seorang muslim kefasikan, ini mafhumnya dalilun ala jawazi sabil kafir, dalil yang menunjukkan bolehnya mencaci orang kafir. Jadi ketika Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim kefasikan, berarti kalau yang dicela non muslim bukan bagian dari kefasikan. Oleh karena itu As-Sun'ani dalam Subulus Salam beliau menyebutkan bahwasanya mafhum dari hadis ini dalilun ala jawazi sabbil kafir, bolehnya mencela orang kafir. Tapi catatannya kafir seperti apa? Ini kafir harbi. Fa in kana muahadan fahuwa adiyatun lahu. Tapi kalau kafirnya kafir muahad,
atau kafir dhimmi misalkan, maka hal tersebut adiyatun lahu, bentuk menyakitinya. Wa qad nuhiya an adiyatihi, dan kita dilarang menyakiti mereka. Fala yu'mal bil mafhum fi haqqihi, maka mafhum hadis ini tidak diamalkan untuk jenis kafir yang tadi. Wa in kana harbiyan, adapun kalau kafirnya kafir harbi yang memusuhi kaum muslimin seperti orang Yahudi, orang-orang Israel yang memusuhi saudara kita di Palestina, sabbuhu idla hurmatalahu, maka boleh mencaci maki mereka. Karena kafir yang demikian la hurmatalahu, tidak memiliki kehormatan. Oleh karena itu dari sini Umar bin Khattab ketika beliau mencaci atau mencela orang kafir Quraisy yang menyebabkan beliau telat sholat asar, maka ini dalil yang menunjukkan bolehnya mencaci maki atau mencela orang kafir, yaitu kafir harbi. Tapi catatan dari para ulama, mereka mengatakan wa yanbaghi lil muslim bi sifatin amah an yahfadha lisanahu illa min khairin. Namun seorang muslim secara umum hendaknya an yahfadha lisanah, menjaga lisannya, illa min khairin, tidak mengucapkan satu ucapan kecuali kebaikan. Falaisa min sa'nihi al-fusu walat tafakhus, maka bukanlah sifat seorang muslim ucapannya keji, perbuatannya juga keji. Oleh karena itu Nabi katakan laisal muslim atau laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, walal la'an, suka melaknat, walal fakhis walal badi, suka berkata keji atau berkata kotor. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani. Maka meskipun hadis ini jadikan dalil oleh para ulama bolehnya mencela, mencaci maki orang kafir, yaitu kafir harbi, namun catatannya pada asalnya seorang muslim itu an yahfadha lisanahu illa min khairin, dia menjaga lisannya, tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi apalagi bentuknya al-fukhs wat tafakhus, maka ini lebih tercela lagi. Maka tidak boleh yang demikian. Ini seorang mukmin tidak boleh demikian. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mencela orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan kepada Nabi, assalamu alaik ya Abul Qasim, kecelakaan bagimu, kematian bagimu wahai Muhammad. Qala, maka Nabi menjawab, wa alaikum, demikian juga bagi kalian. Kemudian apa kata Aisyah? Bal alaikumussamu waddam, bahkan asam, kebinasaan dan kehinaan menimpa kalian. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Aisyah la takuni fakhisatan, wahai Aisyah, janganlah engkau berkata yang keji. Ini janganlah engkau berkata yang keji. Jadi ditambahi dengan adam, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, mah ya Aisyah, tenang wahai Aisyah, fa innallaha la yuhibbul fusa wat tafakhus, Allah tidak suka orang yang dia ucapannya keji, perbuatannya juga keji. Maka Nabi SAW beliau melarang Aisyah karena celaan kepada Yahudi melebihi celaan orang Yahudi yang diperuntukkan kepada Nabi SAW. Maka terkadang kita juga demikian, dicela orang pengennya balas lebih menyakitkan. Nah ini yang nggak boleh. Jadi wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, benar kaidahnya, balasan keburukan itu keburukan yang semisal. Namun menakar yang sama itu yang susah ya. Menakar yang sama itu nggak mudah, karena ya namanya tabiat manusia, pengennya kalau orang berbuat dolim kepada kita, balasan kita lebih sakit daripada kedoliman yang dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, ini yang berat.
Maka boleh kita balas perbuatan buruk orang lain dengan yang semisal boleh. Tapi waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan wa aslaha dan ada kebaikan dari memaafkan tadi, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua. Jawazul halfi biduni talabin idza tarattaba 'ala dzalika maslahah. Bolehnya seorang dia bersumpah tanpa diminta apabila dengan sumpah tersebut ada maslahah. Oleh karena itu, kenapa Nabi sampai bersumpah ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ma kitu usallil asra hatta kadati syamsu tagrubu." Wahai Rasulullah, aku belum sempat sholat asar, hampir matahari terbenam. Maka Nabi bersumpah, "Wallahi ma shallaitu." Demi Allah, wahai Umar, saya juga belum sholat. Padahal tidak diminta untuk bersumpah. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama, boleh enggak seorang dia bersumpah tentu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun biduni tolak, tidak diminta. Coba kamu benar enggak ucapannya, sumpahnya. Orang enggak minta demikian. Tapi dia bersumpah, wallahi, Nabi demikian. Kenapa? Tarattaba ala dzalika maslahah. Beliau pandang ada maslahatnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad yakunu halafa tadyiban liqalbi Umar. Tadi beliau bersumpah untuk menenangkan hati Umar. Saya juga belum sholat, Umar, ya. Kalau Nabi saja belum sholat, ya Umar ya tenang saja, ya kan? Bukan berarti, maka Umar itu sangat menjaga sholat asar dikerjakan pada waktunya. Dan ini secara umum para sahabat adalah demikian. Mereka orang-orang yang berusaha menjaga sholat dikerjakan tepat pada waktunya. Sehingga ketika perang Ahzab, perang Khandaq, orang-orang kafir Quraisy mengepung kota Madinah, ya, para sahabat sibuk dan Nabi sibuk dengan mereka, belum sempat sholat asar, matahari hampir terbenam. Maka Umar datang dan mengatakan hal ini kepada Nabi. Li'annahu lamma saqqa alaihi ta'khiru sholatil asar, karena menunda atau mengakhirkan sholat asar itu terasa berat di hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhbarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annahu lam yusalliha wa aidan. Maka Nabi memberitahukan kepada Umar, beliau juga belum sholat. Jadi beliau belum sholat, supaya Umar tenang dalam hal ini. Maka boleh kita menguatkan ucapan kita dengan sumpah kalau kita pandang ada maslahatnya. Jadi kalau kita pandang aja ada maslahatnya. Baik, faedah yang ketiga, wujubul i'tina bi amris shalah. Hadis ini dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang perhatian dengan urusan salat. Wal khirsu ala adaiha fi waktiha, antusias, semangat mengerjakan salat pada waktunya. Jadi kita hendaknya punya khirs, punya semangat mengerjakan sholat pada waktunya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, sudah kita bahas hadisnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya ini termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita berusaha menjaga sholat kita, terutama sholat berjamaah di masjid di awal waktu, maka ketika kita menghadapi kesulitan dan butuh pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menolong kita. Oleh karena itu di antara dalil yang digunakan oleh para ulama selain ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau itu meninggalkan kaumnya karena mendakwai kaumnya tidak direspon dengan baik, ya, tidak mau menerima dakwah beliau sebelum diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan dakwah, beliau meninggalkan kaumnya. Singkat cerita, beliau dimakan ikan paus. Maka ketika itu Allah selamatkan Nabi Yunus. Maka Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin,
lalabitha fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu bukanlah termasuk musabbihin, tafsiran Abdullah bin Abbas musabbihin musallin. Jadi seandainya Nabi Yunus itu bukanlah orang-orang yang rajin mengerjakan sholat, lalabitha fi batnihi, niscaya dia akan tetap berada dalam ikan paus ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Maka kenapa Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam? Karena sholat beliau. Jadi karena beliau minal musabbihin, ay minal musallin, termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya. Oleh karena itu apabila kita termasuk demikian, dan di antara doa Nabi Ibrahim juga demikian, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, demikian juga anak keturunanku. Maka banyak yang menunjukkan demikian. Para nabi berdoa demikian, realita juga menunjukkan demikian. Orang-orang yang menjaga sholatnya, mereka itulah orang-orang yang selain mendapatkan pahala yang besar, akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian faedah berikutnya saya ambil dari Taisirul Alam Sarah Umdatul Ahkam yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Wujubu qada'il fawaid minas shalawatil khamsi. Faedah berikutnya, wajibnya mengqadha salat-salat fardu yang terlewat. Jadi salat 5 waktu yang terlewat, maka itu wajib diqadha. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW dan para sahabat terlewat sholat asar, mereka mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, dan asar tidak mungkin dijamak dengan maghrib, maka Nabi mengerjakannya. Jadi Nabi mengerjakan sholat asar terlebih dahulu, baru setelah itu sholat maghrib. Jadi beliau mengerjakan sholat asar terlebih dahulu, baru setelah itu sholat maghrib. Dan ini juga dalil yang menunjukkan disyariatkannya ketika seorang mengqadha sholat yang terlewat, maka alat tartib, sesuai dengan urutan. Oleh karena itu Nabi tidak sholat maghrib dulu. Beliau sholat asar dulu di waktu maghrib, baru setelah itu sholat maghrib. Sehingga yang benar mengqadha sholat itu alat tartib, jadi sesuai dengan urutannya. Jadi seandainya boleh tidak berurutan, maka Nabi sholat maghrib dulu, baru setelah itu sholat asar. Namun ternyata tidak demikian yang Nabi SAW lakukan, demikian juga oleh para sahabat. Maka Nabi SAW mengqadha sholat asar di waktu maghrib dulu, baru setelah itu beliau mengerjakan sholat maghrib. Jadi beliau mengerjakan sholat maghrib. Dan dohir hadis ini menunjukkan anna ta'khiraha fi hadhil qadiyah laisa nisyanan. Dohir hadis ini menunjukkan Nabi dan para sahabat tertunda melaksanakan sholat asar pada peristiwa perang Ahzab bukan karena lupa. Wa innama huwa amdun, tapi mereka sengaja. Karena apa? Karena kondisinya dalam peperangan. Walakin hadza qabla an tusra'u sholatu al-khauf. Namun ini disyariatkan, ini terjadi atau berlangsung sebelum adanya syariat sholat khauf, yaitu sholat dalam kondisi takut, misalkan di peperangan, sebagaimana yang dikuatkan oleh para ulama bahwasanya hal ini terjadi sebelum disyariatkannya sholatul khauf, ini sholat dalam kondisi takut, diantaranya ketika menghadapi peperangan. Baik, kemudian terkait tentang
hukum mengqadha salat yang terlewat, maka dibahas oleh para ulama seperti apa hal ini. Maka disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bahwasanya sarrahal Malikiyah wal Hanabilah biwujubi fawriyati qada'il fawaid. Maka ulama Malikiyah dan Hanabila tegas menyatakan wajibnya segera mengqadha salat-salat yang terlewat. Oleh karena itu Nabi SAW beliau mengatakan falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia melaksanakan salat ketika mengingatnya. Fa amara bis sholati inda dzikr. Hadis ini terdapat perintah untuk salat saat mengingatnya. Wal amru lil wujub, dan hukum asal perintah itu wajib. Dan yang dimaksud dengan al-faur segera di sini adalah al-faur al-adi, segera menurut kebiasaan yang wajar. Bihaitsu la yu'addu mufarritan lal hal al-haqiqi, itu sehingga seorang dia tidak dianggap mufarrid, orang yang lalai. Bukan berarti harus dilakukan seketika itu tanpa jeda sama sekali. Oleh karena itu mengqadha salat yang terlewat itu alal faur, maka dikerjakan segera. Oleh karena itu Nabi tadi ketika beliau belum sholat asar, di waktu asar baru bisa mengerjakannya di waktu sholat maghrib. Setelah matahari terbenam, beliau segera mengqadha sholat asarnya. Baru setelah itu beliau mengerjakan sholat maghrib. Kemudian ulama Hanabilah memberikan batasan terkait tentang al-fauriyah, segera mengqadha ini, bima idza lam yatadarrar fi badanihi au fi ma'isatin yahtajuha. Jadi kewajiban itu berlaku segera selama tidak menimbulkan mudarat, bahaya di badannya, atau ma'isah, penghidupan yang dia butuhkan. Fa in tadarrara bisababi dzalik saqatat al-fauriyah. Kalau ternyata pelaksanaan segera tersebut menimbulkan mudarat, maka gugurlah tuntutan untuk melaksanakan sholat yang terlewat secara segera. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan, man lazimathu sholatun fatathu lazimahu qada'uha. Siapa saja yang memiliki tanggungan sholat yang terlewat, maka wajib baginya mengqadha. Jadi wajib baginya untuk mengqadha. Hanya saja yang dibahas oleh para ulama, apakah sholat yang diqadha itu, yang wajib diqadha itu ketika seorang dia meninggalkan sholat karena udzur atau tidak. Nah, ini yang dibahas. Jadi misal seseorang tertidur, ya, baru ingat bahwasanya dia terlewat mengerjakan sholat isya setelah sholat subuh. Saking capeknya maghrib bablas sampai subuh dia belum sholat isya, baru ingat setelah sholat subuh, maka dia punya kewajiban mengqadha sholat subuh, sholat isyanya di waktu itu. Dan setelah sholat subuh dia langsung mengerjakan sholat isya, karena dia lupa mengerjakan sholat isya karena udzur, yaitu tertidur atau boleh jadi lupa. Bagaimana kalau orang sengaja? Orang sengaja tidak sholat. Misal ada orang di masa mudanya meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, diberikan pencerahan akan pentingnya sholat, maka dia menjaga sholatnya setelah itu. Terus bagaimana dengan sholat-sholat yang terlewat sebelumnya? Boleh jadi tahunan, ya. Boleh jadi 3 tahun nggak pernah sholat, bahkan 6 tahun SMP SMA nggak pernah sholat. SD rajin, ya, ikut orang tuanya. SMP SMA misalkan nggak pernah sholat, apakah ada qadha dalam hal ini? Ini khilaf di kalangan para ulama.
Mayoritas para ulama, dan ini tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kewajiban mengqadha salat ini baik yang terlewat bi udrin au bi ghairi, karena udur ataupun tidak. Tidak itu maknanya sengaja meninggalkannya. Fa in kana fawatuha bi udrin, jika seorang terlewat karena udur, kana qada'uha ala tarahi, maka qadanya boleh ditunda, kata Imam Nawawi. Wa yustahabu an yaqdiyaha alal faur, meskipun dianjurkan untuk segera melaksanakannya. Jadi untuk segera melaksanakannya. Maka terkait faur ini, segera mengqadha ini, apakah boleh ditunda atau tidak? Khilaf. Ulama Hanabilah segera, jangan ditunda. Tapi kalau Syafi'iyah tetap punya kewajiban mengqadha, namun laisa alal faur, tidak segera, alat taroki, jadi boleh ditunda, sebagaimana tadi sholat yang terlewat karena ada udzur. Jadi sholat yang terlewat karena ada udzur. Dan tentu al-mubadarah fi qada'is shalah, jadi segera mengqadha salat, maka itu yang terbaik. Kemudian tadi disampaikan para ulama berbeda pendapat terkait hukum mengqadha salat yang terlewat karena sengaja ditinggalkan. Mayoritas para ulama berpandangan tetap wajib diqadha. Meskipun dia enggak sholat puluhan tahun, ya, maka tetap wajib diqadha. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi pendapat mayoritas para ulama. Adapun sebagian ulama, kalau nggak salah ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang sengaja meninggalkan sholat bi ghairi udrin, tanpa ada udzur, maka tidak ada qadha baginya. Jadi dia tidak boleh mengqadha sholat. Terus bagaimana? Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menggantinya dia memperbanyak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Dia berbanyak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Beda halnya kalau orang meninggalkan sholat ada udzur, maka ada qadha. Sehingga Nabi katakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa mengerjakan sholat, maka hendaknya dia sholat ketika ingat. Berarti ini kan ada udzur, seorang lupa, seorang tertidur, baru dia sholat ketika ingat, meskipun waktunya telah terlewat. Adapun kalau seorang sengaja meninggalkannya, memang sengaja enggak sholat isya, ya, memang sengaja dia, maka dia telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar, tidak ada qadha baginya, dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu kalau nggak ada qadhanya itu menunjukkan dosanya sangat besar. Jadi bukan malah enak, Ustaz, saya udah 10 tahun nggak sholat nggak ada qadha, alhamdulillah, ya. Justru ini menunjukkan beratnya dosa tersebut. Ya, kalau ada qadha enak, ya. Kalau ada qadha dia qadha. Terus gimana tata cara mengerjakannya? Seandainya kita ambil pendapat jumhur, 6 tahun nggak sholat, ya. Gimana cara qadha sholat 5 waktu yang demikian? Maka para ulama jelaskan, wa kaifiyatu qada'i fawaidis sholahiyya an yusalliya kulla yaumin ziyadatun 'ala shalawatil khamsi al-hadirah ma yastati'uhu. Adapun tata cara mengqadha salat-salat yang terlewat dengan menunaikan setiap hari salat tambahan selain salat 5 waktu yang berjalan sesuai dengan kemampuannya. Jadi sesuai dengan kemampuannya, boleh di siang hari, boleh di malam hari, selama pelaksanaan qadha tersebut tidak menimbulkan mudarat bagi tubuhnya, tidak mengganggu penghidupannya, maka dilakukan. Enggak harus misalkan subuhnya double, tiap subuh dia 4 rakaat, enggak harus demikian. Boleh misalkan seorang di waktu senggang antara maghrib dan isya, ya, dia terus sholat, diqadha sholat dahulu dan ala tartib. Jadi duhur, asar, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, pokoknya ala tartib dia qadha demikian.
Jadi tidak harus mengikuti sholat 5 waktu tadi. Oleh karena itu para ulama sebutkan dia tambahan dari 5 sholat wajib yang sedang berjalan sesuai dengan kemampuannya, dan sampai yakin bahwasanya sholat yang dia tinggalkan itu sudah dia qadha semuanya. Jadi kalau dia nggak tahu jumlahnya, sudah puluhan tahun Ustaz, nggak tahu ini jumlahnya berapa, sampai dia capek ya, sudah dia qadha bertahun-tahun misalkan, sampai dia yakin semuanya sudah diqadha. Kalau kita ambil pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Tapi kalau kita ambil pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, karena meninggalkan dengan sengaja, la qadha alahu, nggak ada qadha, maka wajib sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Kemudian kita untuk menutupi hal tadi perbanyak sholat sunnah. Jadi memperbanyak sholat sunnah, dan itu insya Allah pendapat yang cukup kuat terkait tentang hal ini. Jadi terkait tentang hal ini. Oleh karena itu kesimpulan terkait tentang sholat yang terlewat, maka dilihat kalau karena udzur syar'i tadi, tidur, lupa, maka seorang tidak berdosa, wajib qadha saat ingat. Tadi Nabi katakan falyusolliha idza dzakaraha. Tapi kalau terlewat karena sengaja tanpa udzur, maka termasuk dosa besar, wajib bertaubat. Nah, ulama beda pendapat terkait tentang qadha-nya. Kalau mayoritas ulama mengatakan wajib qadha, sebagian ulama qadha tidak sah. Ini diganti dengan banyak amal sunnah. Jadi diganti dengan banyak amalan sunnah, dan ini yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu kita ingatkan, ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, ya, masih kuat, maka jaga sholat 5 waktu. Terutama kita biasa mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi kerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Baik, kemudian tambahan terkait qadha. Apakah ada qadha bagi orang yang pingsan? Jadi misalkan orang pingsan ya, sepekan ya, atau lebih daripada itu, maka dibahas oleh para ulama terkait tentang orang yang pingsan, al-mughma alaih. Jadi orang yang pingsan, apakah ada atau hukum qadha sholat bagi mereka? Ini perkara yang dibahas oleh para ulama. Maka pendapat yang pertama, ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, tidak wajib qadha sholat bagi orang yang pingsan, kecuali jika dia sadar pada sebagian waktu sholat. Jadi kalau sudah kelewat waktunya, maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Tapi kalau sadarnya pada sebagian waktu sholat, maka wajib menunaikan sholat tersebut. Dan ini pendapat dinisbahkan juga kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun ulama Hanabila, mereka menyebutkan orang yang pingsan wajib qadha secara mutlak. Kenapa? Pingsan itu dikiaskan dengan orang yang tidur. Jadi menurut ulama Hanabila, kalau orang pingsan itu dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang tidur. Maka kalau orang tertidur, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia sholat ketika ingat. Misalkan pingsan 3 hari, 4 hari, ya, maka dikiaskan seperti orang yang tidur sekian hari. Baru ketika dia bangun, maka yang demikian sholat yang terlewat dia qadha. Ini pendapat yang masyhur dari ulama Hanabilah. Adapun kalau dalam mazhab Hanafi dirinci, dilihat apabila pingsannya meninggalkan sholat kurang dari 5 waktu, misalkan pingsannya hanya setengah hari, meninggalkan misalkan sholat maghrib isya, ya, hanya semalam sholat maghrib isya ditinggalkan misalkan, maka wajib qadha. Tapi kalau lebih dari 5 waktu, gugur kewajiban qadha seluruhnya.
Kenapa? Dikiaskan dengan orang yang gila. Ya, dikiaskan dengan orang yang gila. Oleh karena itu terkadang dalilnya sama, ya, akan tapi karena pemahaman ulama terhadap dalil berbeda, ketika menilai satu kasus berbeda. Jadi terkait orang yang pingsan ini dekatnya dikiaskan dengan siapa, ya kan? Kalau ulama Hanabilah seperti orang yang tidur sudah. Pokoknya dia wajib mengqadha semua sholat yang dia lewatkan ketika bangun. Adapun Hanafiyah dirinci pingsannya berapa lama. Kalau kurang dari sehari semalam, artinya meninggalkan 4 sholat, ya. Kalau 5 sholat atau lebih nggak ada qadha, tapi kalau 4 sholat maka dia wajib mengqadha sholat tadi. Tapi kalau lebih daripada itu, pingsan 2 hari, 3 hari, tidak ada qadha baginya. Jadi tidak ada qadha baginya. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat terkait tentang masalah ini, sholat yang terlewat karena ada udzur tadi, yaitu pingsan, maka tidak wajib diqadha. Ini tidak wajib diqadha. Dan ini secara umum adalah penjelasan atau pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Wallahu a'lam terkait tentang masalah ini. Jadi tidak wajib mengqadha. Kalau mau mengqadha silahkan, tapi bukan sesuatu yang diwajibkan. Jadi bukan sesuatu yang diwajibkan. Baik, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, anna qada al-fawaid ala tartib. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mengqadha sholat-sholat yang terlewat ala tartib, wajib berurutan. Yubda bil ula fal ula, maka dimulai dari yang pertama kemudian berikutnya. Wa yusalli al faita qabla al hadirah, maka dia melaksanakan sholat yang terlewat sebelum sholat pada saat itu. Tadi apa kasusnya, apa? Karena Nabi itu dan para sahabatnya terlewat sholat asar, maka mereka mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, bukan maghrib dulu, tapi apa? Asar dulu baru sholat maghrib. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shallal asra ba'dama gharabatis syam, karena Nabi sholat asar setelah terbenamnya matahari, thumma shallal maghrib, kemudian beliau sholat maghrib. Illa kecuali idza khafa fauta waqti ikhtiyaril hadirah, apabila seorang khawatir waktu yang dibolehkan atau waktu ikhtiar, waktu terbaik untuk sholat ketika itu terlewat juga, maka yang demikian seorang dia mengerjakan sholat ketika itu baru sholat yang terlewat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin adzan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit terkait faedah yang lain. Baik, kita ulang faedahnya. Anna qada al-fawaid ala tartib. Hadis ini dalil mengqadha salat-salat yang terlewat itu ala tartib, harus berurutan. Jadi yubda bil ula fal ula, dimulai dari yang pertama kemudian yang berikutnya. Wa yusalli al-faita qabla al-hadirah. Seorang dia salat yang terlewat sebelum salat yang pada waktu tersebut. Dalilnya tadi karena Nabi SAW beliau sholat asar setelah terbenamnya matahari, baru setelah itu beliau sholat maghrib, kecuali apabila waktu ikhtiarnya habis. Misal ka'an yadhkura sholata dhuhra al-faitah inda isfirari syam. Seorang baru ingat dia belum mengerjakan sholat duhur, namun dia ingatnya di waktu asar dan matahari telah menguning. Maka ini waktu daruri mengerjakan sholat asar. Mana yang lebih didahulukan, sholat duhur dulu baru sholat asar, atau sholat asar baru sholat duhur? Maka sholat asar dulu baru sholat duhur, supaya kedua sholat ini tidak terlewat semuanya. Jadi sudah duhurnya terlewat dari waktunya, asarnya juga terlewat. Maka ketika waktunya mepet, gak memungkinkan mengerjakan dua sholat tadi pada waktunya,
maka seorang baru yang demikian dia mengerjakan sholat hadir. Sholat itu pada waktunya baru nanti yang terlewat setelahnya. Tapi kalau waktunya longgar seperti tadi, jadi di awal-awal waktu maghrib, maka Nabi sholat asar dulu baru sholat maghrib. Misalkan baru ingat 5 menit sebelum isya. Kalau dia sholat asar dulu bablas itu, akhirnya maghribnya dikerjakan di waktu isya, maka maghrib dulu baru asar. Jadi seorang dia maghrib dulu baru asar. Maka ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Basam dalam Taisirul Alam. Beliau mengatakan fihi dalilun ala taqdimil ghaibah alal hadira fil qada. Hadis ini dalil bahwasanya sholat yang terlewat didahulukan daripada sholat yang sedang masuk waktunya ketika di qada. Malam yadik waktul hadira, selama waktu sholat yang sedang berlangsung itu masih mencukupi. Jadi tidak mepet. Ya, fa inda dalika tuqaddamu, kalau waktunya mepet maka yang demikian didahulukan sholat yang hadir. Supaya apa? Kaila taktsura al fawaid, supaya tidak bertambah jumlah sholat yang terlewat. Jadi kalau misalkan seorang dia tadi mengerjakan sholat asar misalkan 5 menit sebelum isya, nah ini asar dulu masuk isya baru maghrib, nah, maghribnya terlewat juga. Jadi supaya tidak semakin bertambah yang sholat yang terlewat, sholat tidak dikerjakan pada waktunya, kalau waktunya mepet kerjakan sholat ketika itu, baru tadi sholat yang terlewat setelahnya. Tapi kalau waktunya longgar maka alat tartib. Jadi kalau waktunya longgar wajib sholat secara berurutan. Jadi wajib sholat secara berurutan. Baik, kemudian faedah berikutnya masru'iyatu tahwinil musaib alal musobin. Maka masru'iyah dianjurkan atau disyariatkan menghibur atau meringankan beban orang yang sedang tertimpa musibah. Ini tadi sudah disampaikan kenapa Nabi SAW sampai bersumpah wallahi ma shallaituha, demi Allah hai Umar saya juga belum sholat, ya. Maka Nabi menenangkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan memberitahukan bahwasanya beliau juga belum sempat melaksanakan sholat asar. Maka dari sini kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala masru'iyatu tahwinil musaibin alal musobin, maka dianjurkan, disyariatkan untuk menghibur, meringankan beban orang yang sedang tertimpa musibah atau kesulitan. Demikian juga kalau ada saudara kita yang sakit, jangan malah ditakut-takutin. Teman saya sakit kayak kamu kemarin meninggal ya. Ya malah tambah sakit, ini bukan malah menghibur ya. Jadi jangan, kalau ada saudara kita tertimpa musibah atau sakit maka dibesarkan hatinya. La ba'sa tahurun insyaallah dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi menghibur hati Umar bin Khattab, beliau juga belum melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita di malam hari ini terkait hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bab al-mawaqit, terutama tata cara mengqadha sholat yang terlewat. Masih ada waktu, mungkin jika ada hal yang ingin disampaikan tanyakan, dipersilakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang misalnya dia jamaah akhir orang bisa. Nah kemudian dia mereka beberapa orang ini akan sholat di suatu masjid yang ternyata akan melaksanakan sholat isya berjamaah atau sedang melakukan sholat isya berjamaah yang dijalankan berjamaah. Nah apakah dia sebaiknya mengikuti sholat dulu baru kemudian dia sholat maghribnya, atau dia berpisah menunggu sholat isya yang mereka kerjakan dulu, setelah itu baru mereka sholat maghrib dan setelah itu sholat isya.
Iya, ini ada kasus yang menarik yang ditanyakan ketika seorang dia datang ke masjid, statusnya dia adalah musafir, kemudian datang ke masjid, dia belum sholat maghrib dan di situ sedang ada jamaah sholat isya. Apa yang hendaknya dia lakukan? Maka dalam hal ini yang pertama, boleh seseorang dia mengerjakan sholat, dia bermakmum kepada imam dengan niat yang berbeda. Jadi ini poin pertama, boleh kita yaitu sholat antara niat makmum dan imam berbeda meskipun berjamaah. Contohnya tadi, ketika imam dia niat untuk sholat isya, maka makmumnya dia niat untuk sholat maghrib. Dia niat untuk sholat maghrib. Terus bagaimana ketika dalam hal ini ketika makmumnya dia 3 rakaat, ternyata imamnya kan 4 rakaat. Maka ada 2 cara yang bisa dia lakukan. Yang pertama, maka ketika dia berada di rakaat ketiga, tasyahud akhir, yang dia harusnya salam, maka dia tidak salam. Dia duduk terus, nanti imamnya nambah 1 rakaat kan sholat isya kan? Maka kita menunggu imamnya, kemudian salam bareng dengan imam. Ini cara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Atau cara yang kedua, dia boleh salam duluan, ya, berarti dia sholat maghrib, kemudian setelah itu dalam hal ini dia naik untuk niat sholat isya. Jadi naik untuk niat sholat isya. Hanya saja ini yang perlu diperhatikan, dan ini disebutkan dalam kitab fikih Muyasar, apabila seorang musafir dia bermakmum kepada mukim, maka wajib sholatnya tamam sebagaimana mukim. Dia boleh menjamak seperti tadi digabung, tapi sholatnya tam. Berarti kalau dia melaksanakan sholat seperti yang kedua, salam di rakaat ketiga, naik di rakaat keempat dia niat sholat isya berarti kan, maka sholat isyanya nggak boleh dia qashar meskipun statusnya musafir, dia tamam, nanti nambah 3 rakaat. Jadi dia nambah 3 rakaat. Jadi nambah 3 rakaat di situ. Maka itu yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang perbedaan niat, dan dalam hal ini mana yang terbaik, apakah dia sendiri saja nunggu jamaah yang lain, atau seperti apa dia masuk ke jamaah. Seperti tadi dia masuk tapi niatnya untuk sholat maghrib. Jadi dia niatnya untuk sholat maghrib, kalau mau tidak dianggap aneh, salam yang ketiga, salam kemudian naik 1 rakaat. Tapi kalau mau dianggap aneh, duduk saja. Loh ini kok nggak naik-naik, ya kan? Dia nggak naik-naik, kemudian salam bareng imam. Ketika imam naik ke rakaat keempat, dia duduk saja. Tapi sebenarnya ini, kalau fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini cara yang terbaik, nggak masalah yang demikian. Jadi yang demikian tidak masalah baginya. Dan setelah itu sholat isyanya bagaimana dia? Kalau statusnya musafir, maka ketika itu sholat isyanya sendirian, maka boleh dia qashar. Tapi kalau dia tadi nambah 1 rakaat, kan sholat isyanya bersama dengan mukim, maka dia tamam dalam hal. Bisa dipahami nggak? Iya, naik lagi untuk tadi menjamak sholat isya yang terlewat. Nah, karena kita dalam hal ini mendapati 1 rakaat sholatnya imam yang mukim, maka sholat isya kita tamam, gak boleh dikosor. Tapi kalau kita ikut cara yang pertama, kita duduk, ya tetap duduk, kemudian salam bareng imam, maka ketika salam bareng kan kita belum sholat isya. Nah, sholat isya kan sendiri. Nah, sholat isya sendiri kalau statusnya musafir, dia tidak bermakmum kepada imam yang mukim, maka dia qashar. Jadi sholatnya dia qashar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti mungkin bisa dilihat dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membahas masalah yang seperti ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.